Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gue lagi bersama Vespa VNB 1 aka Vespa Cepuk. Ini bukan Vespa gue, seperti udah gua sampein tuh di Vespa drama kemarin. Ini Vespa titipan seorang kawan dari Solo. Kalau teman-teman nonton nganterin subscriber dari Solo beli Vespa PBB, nah ini kelanjutannya. Jadi beliau setelah beli Vespa PBB nanya lagi nih ke gue, bang, Vespa apa lagi nih yang harus gue beli? Nah, gue juga nggak tahu kenapa gue mengarahkannya ke Cepuk ya. Mungkin karena beberapa bulan belakangan ini di kepala gue tuh ya Cepuk ya kan. Gue konten kemari ketemu Cepuk, kesini ketemu Cepuk. Jadi yang ada di inian gue Cepuk. Dan memang Vespa Cepuk ini worth it banget sih buat di koleksi, buat disimpan. Dipakainya juga enak walaupun cuman 3 speednya. Langsung aja di hadapan gue udah ada unit Vespanya. Kita bacotin dari depan kayak biasanya, ya kan? Oke teman-teman, Vespa Cepuk ini kenapa dinamain Cepuk? Cepuk itu mungkin kalau teman-teman cari di literatur, googling gitu, Cepuk itu kayak bukannya cepu ya, Cepuk. Jadi dia tuh ini kayak kotak penyimpanan perhiasan itu, Cepuk gitu. Bukan celepuk juga ya, celepuk itu burung hantu. Jadi ini setangnya ini kayak cepuk, dia bisa dicopot, bisa dibuka gitu, stang atasnya ini. Makanya dibilang stang kayak cepuk gitu. Ini bisa dibuka. Nanti gua akan ulas mendetail tentang stangnya ya. Jadi ini stang bisa dilepas. Ada yang bilang ini setang cepuk, ada juga biasanya umumnya dibilang setang tangkep gitu. Kalau 61 ini setang tangkep. Kalau Vespa tahun 57 tuh yang ada batangnya, biasanya kan itu setang tangkap juga tuh. Nanti bahannya babet ya. Kita bilangnya itu setang tangkap monyet karena kayak monyet gitu. Ini setang tangkap doang. Monyetnya lagi nerangin kali ya. Oke, langsung aja dari bawah aja ya kali ya. Dari bawah. Ini yang mungkin teman-teman VNB 1 itu harus dolphin gitu. Bang, ini mah kagak dolphin, kagak aslinya itu. Gue sedikit sharing dulu. Cepuk ini VNB 1 sama VNB 2 teman-teman, starting dari tahun 1959 sampai dengan 1961. Terakhirnya itu di kode mesinnya angkanya tuh 89. Nah ini di 85, kode angkanya 85 sekian gitu maksudnya ya. Nah ini jadi perdebatan, maksudnya bukan perdebatan, yang gue malas berdebat. Ini jadi diskusi gitu. Katanya kalau Cepuk VNB 1 itu harus dolphin gitu. Ternyata enggak teman-teman. Ini asli cuy. Ini asli gitu. Ya gue nggak tahu apa dia mendekati VNB 2 jadi modelnya begini. Yang pasti ini ada gitu. Kalau teman-teman ragu atau gimana, enggak bang gini. Gue sekali lagi males berdebat. Mending teman-teman DM gue, nanti gue kasih fotonya. Gue nggak bisa share di sini tapi fotonya ya, foto Vespa orisinil Cepuk tahun 1960 VNB 1 yang ininya kayak begini, bukan dolphin ya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran DM ke gue, nanti gue kasih fotonya. Tapi mohon maaf gue nggak bisa share di sini fotonya, oke? Nah ininya nih tutup porek dia pakai garis, pakai tutup porek garis gitu, kayak Vespa gocapan pada umumnya lah gitu. Nah, udah lanjut ke sini ya. Ini jenggernya juga beda ya, teman-teman. Jenggernya dia lebih ke belakang dan dia lebih tuh materialnya tipis babetnya. Enak mah kalau dicoplok ya. Jadi dia agak kopong dalamnya nih. Kalau ente buka nih, oh jadi ente. Kalau lo buka ini kayak koplong gitu dan dia nggak kayak babet VBB. Beda. Oke. Sampai situ kita naik ke atas ke klakson. Klakson biasanya ada yang pakai klakson kembang karena
dia kan dari 59 ya. Jadi masih pakai yang era-era situ, masih ada yang kepake klakson kembang, ada juga yang pakai klakson bacel. Ada juga yang pakai GPM Milano. Cuman biasanya GPM Milanonya nih ini vertikal, nih nggak begini masangnya. Dia masangnya begini nih. Makanya kebalik kan tuh ya. Dia harusnya begini. GPM Milano vertikal. Kalau ini kan bentuknya horizon nih, sama kayak VBB. Seharusnya ini pemasangannya begini nih. Ini kan kebalik ya masangnya. Harusnya begini. Dan biasanya umumnya ininya nggak gini nih. Tulisan GPM Milano nya biasanya emboss di sini nih. GPM Milano, terus di sini ada tulisannya 6 volt. Biasanya begitu. Tapi ini juga udah cihuy. Naik ke atas, emblemnya kayak begini, ya kan? Aluminium. Emblemnya serupa kayak begini. Nah, tulisannya Vespa. Nih. Dan dia tipis banget. Kalau VNB tuh tipis banget dengan paku keling yang sangat kecil. Gitu. Ya. Nah, dia pakai lis sayap. Lis sayapnya itu sewarna dengan body. Gitu. Pokoknya kalau cepuk biasanya sewarna gitu. Nah, untuk headlamp itu dia pakai siem. Di sini ada tulisannya siem, terus di sini ada kayak ombak begitu. Kita biasa nyebutnya siem cacing, cuman yang ini terpasang di sini pakai CEF ya, CEF. Gitu. Ringnya juga pakai siem nih, gitu. Jadi ini mungkin PR-nya tinggal ganti kaca mikanya doang ya. Handle-nya pakai handle belah. Handle belah nih kalau digituin wayang biasanya. Gitu. Ini stangnya, stang tangkep yang tadi gue bilang. Gripnya ini udah saking dari tahun 60-an gitu, dia sampai grepes nih. Kegenggam terus nih dia nih. Saklarnya ini yang nempel, saklar gantung. Nah, mungkin teman-teman bisa ada yang kasih komentar, karena ada juga yang pakai saklar kuaci gitu. Nah, ini yang gue dapet yang saklar gantung. Gitu. Dulu gue punya dia pakai saklar kuaci gitu. Gue nggak tahu ya apa diterapin, apa memang yang bener gantung, apa kuaci. Speedometernya ini yang bikin unik. Speedometernya tuh dia dibilang kotak kagak kotak, dibilang opal kagak opal. Kotaknya kotak nanggung gitu tuh. Tapi dia kecil, manis. Kalau kamu kan gede, dia kecil. Tuh. Speedometernya. Oke, teman-teman, lanjut ke bawah. Nah, ciri-ciri cepuk, teman-teman, di sini nih ada lubang. Nih, ada lubang. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini lubang buat apa? Kalau menurut gue sih ini lubang buat gantungan kali ya, cantelan kali ya. Gitu. Kalau memang ini lubang buat cantelan, buat gantungan, berarti Vespa Matic sekarang tuh nyontoh dari ini kali ya kan, bikin gantungan di depan. Gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin ininya nih. Perbedaannya dengan VBB ya. Teman-teman pantengin. Ini hal sepele tapi ilmu ya kan? No. Kunciannya masih kayak begini sama. Lanjut ke bawah. Kita ke tuas injekan rem. Nih teman-teman, tuas injekan remnya modelnya kayak begini, bulat, pendek, bulat. Kita biasa menyebutnya, ini anak-anak Vespa biasa menyebutnya injekan jengkol. Mungkin disebut jengkol karena bentuknya bulat begini kayak jengkol, gitu. Dan dia lidah tengahnya dia pakai sini, pakai lis. Pakai lis kayak Vespa gocapan. Nah, untuk putaran kerannya ini mah lokal ya. Gue suka sakit mata gue kalau ngeliat yang begini-gini nih. Ini umumnya dia pakai putaran bensin wayang. Putaran bensinnya pakai wayang. Terus di atas ininya kecil. Nah, itu bentuknya bintang. Sebenarnya bintang itu sih kayaknya begini, cuman karena udah hancur jadi membentuk bintang kali ya. Kalau menurut gue, kalau salah tolong koreksi. Jadi umumnya pakai ininya bintang.
Di sini nggak ada gantungan, barang. Biasanya gantungan barangnya di sini, nyantel di sini terus melengkung ke sini. Ada gantungannya biasanya di situ. Nah, ini pakai joknya panjang nih teman-teman. Ini platnya plat BK kebetulan, cepuk ini. Jadi dia dapatnya emang udah jok panjang. Teman-teman kita buka ya, biar teman-teman tahu. Tangkinya kalau Vespa cepuk itu dia pakai tangki celup. Jadi dia nggak ada lubang baut yang menempel ke sini nih, kayak Vespa Super atau Sprint gitu. Jadi dia cuman ditaruh aja. Nah kalau dia joknya pisah, ini akan ketahan oleh jok depan gitu. Makanya diistilahkan ini tangki celup, karena cuman dicelupin doang, kagak dibaut bagian depannya. Dan di sini ada jembatannya, lubang hawanya ini ada jembatannya. Oke, dan di sini nih biasanya nih kitirannya, ini sudah bukan orinya jelas. Ini dia kitirannya dia pakai, kita menyebutnya kitiran Mickey Mouse gitu. Jadi model kepala Mickey Mouse gitu, bukannya Mickey Mouse nempel di sini, kagak. Dia kepalanya jadi model kayak kepala Mickey Mouse, makanya disebut Mickey Mouse, baut Mickey Mouse gitu. Nah, lanjut ke tepung. Tepung apa lampu dulu ya? Lampu dulu deh. Lampu stopnya dia pakai siem, dan ini diwarnain sewarna dengan body. Biasanya diwarnain sewarna dengan body gitu untuk VNB cepuk. Nah, kita bahas masalah tepung nih, yang menarik, yang jadi bahan diskusi juga buat kita sama-sama belajar teman-teman. Karena gini, ada yang beranggapan bahwasanya VNB 1 cepuk itu dia nggak ada kuncinya. Jadi dia cuma ada pelatuknya doang gini. Jadi kunciannya cuma pelatuk, nggak ada kunci tepung. Tapi ini yang gue dapet ada gitu. Kalau menurut gue mungkin yang nggak ada lubang kuncinya ini mungkin yang awal-awal, ya. Jadi ya cepuk yang kemari-kemari dia udah ada lubang kuncinya. Dan ini bukan bikinan teman-teman, ini memang orinya. Dan sekali lagi nggak usah diperdebatkan, di orisinilnya yang ada unit orisinil itu emang ada. Jadi sudah terjawab lah gitu. Nah, dia bentuknya nggak kayak VBB, tapi dia gepeng aja, nggak kembung. Ininya nih, pelatuk kuncian dia gepeng, plat aja. Tuh, kalau VBB kan kembung, gitu. Tuh. Dan ini bagian dalamnya, kalau teman-teman mau ngeliat, bagian dalamnya. Oke ya, kita sekarang beranjak ke sektor sebelah kanan bagian mesin. Oke, kita buka ya. Kita buka. Mesinnya tampilannya kurang begitu cihuy. Nanti kita akan benahin. Cuman kurang lebih seperti inilah. Nah, yang pengen gua sharing ke teman-teman, dia 3 speed, baknya ininya 3. Ini harusnya pecoret. Ini tercantum logo cung, nanti kita ganti. Logo cung, nanti kita ganti yang logo pecoret. Tutup cylinder head. Dia kaleng. Nah, kipasnya yang orinya biasanya suka ada tulisan 125, logo pecoret ada tulisan 125 di sininya. Ini gue juga dapatnya begini ya. Jadi ini kita kalau mau nyetel platina, jadi harus copot kipas nih, tuh, karena ketutup nih, gitu. Ntar kita rapihin. Nah, di sini nih terminalnya, dia modelnya oval memanjang, warnanya merah. Biasanya sayang banget gue nggak ada sampelnya, gue cuman inget aja apa yang dulu pernah gue punya. Nah, ininya warna merah juga, kalau nggak salah mereknya FEMSA apa di sini nih. Kalau lupa inget gue, pokoknya warnanya merah harusnya. Itu aja sih.
knalpotnya leher pendek. Apalagi ya? Udah, kayaknya itu aja. Langsung kita tes hidupin aja. Kita pasang, kita tes, hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, segitu aja review singkat VNB1 AKA Cepuk. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada perbedaan dari yang pendapat yang gue sampaikan, gue mohon maaf. Teman-teman mungkin bisa ngasih, bang menurut gue begini, kita diskusi aja di bawah biar seru, biar gue juga sama-sama belajar. Karena di sini gue nggak pengen lebih tahu dari kalian, gue nggak pengen jadi sok tahu. Dunia pervespaan itu luas banget, jadi kita bisa saling tukar-tukar informasi di kolom komentar gue, karena insya Allah gue akan jawabin. Dari gue itu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya. Jangan kagak lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Ciao.